Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kariswanti, NIM 2213062114. Saya mahasiswi semester 4, program studi pendidikan guru sekolah dasar, kelas B13. Nah, di sini saya mau membuat video pembelajaran dalam mata pembelajaran Bahasa Indonesia, dosen pengampu, Bu Ursula Dwi Oktaviani MPD. Baik, langsung saja ke video pembelajarannya. Nah, selamat pagi anak-anak. Pasti sudah siap belajar ya anak-anak kelas 1. Nah, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Baik, apakah hari ini sudah hadir semua atau ada yang izin? Oke, nah hari ini Ibu akan mengajak kita semua untuk belajar mengenai menyimak dan menceritakan kembali cerita. Ada yang sudah tahu apa itu menyimak? Baik, Ibu akan menjelaskan menyimak cerita dan mendengarkan cerita. Nah, saat kamu bercerita, tentu saja temanmu akan menyimak. Nah, apa itu menyimak? Nah, menyimak berarti mendengarkan dengan seksama. Ibu akan memberikan cara menyimak cerita yang benar. Yang pertama yaitu duduklah dengan tenang, tubuh menghadap kepada orang yang bercerita, janganlah bersuara. Yang kedua, catatlah hal-hal penting dari cerita. Misalnya tokoh, tempat, waktu, dan suasananya. Yang ketiga, dengarkanlah cerita dengan seksama. Anak-anak, nah, Ibu akan membacakan sebuah cerita. Nanti kalian dengar ya anak-anak. Sore hari, Citra datang ke rumah Cici. Citra mengajak Cici bermain di taman. Cici meminta izin kepada ibunya, namun ibu Cici tidak memberi izin sebab PR Cici belum selesai. Anak-anak, berikut contoh hal penting yang dapat dicatat. Nah, Ibu akan memberikan contoh hal-hal yang penting yang perlu kalian ketahui dan kalian catat. Yang pertama yaitu tokoh cerita. Nah, tokoh cerita yang tadi yaitu siapa anak-anak? Cici, Citra, dan ibunya Cici. Oke, pintar. Yang kedua, cerita terjadi pada, ada yang tahu? Ada yang menyimak tadi yang Ibu bilang? Sore hari dan di rumah Cici, Bu. Baik, terima kasih. Yang ketiga, Cici dan Citra ingin bermain di mana anak-anak? Taman, Bu. Dan yang terakhir, Cici belum selesai mengerjakan PR. Oke, itu hal-hal yang perlu kalian catat. Nah, setelah mencatat hal-hal penting, anak-anak dapat menjawab pertanyaan dan menceritakan kembali cerita yang didengar. Nah, anak-anak hebat, Ibu akan menjelaskan apa itu tanda tanya dan tanda seru. Nah, anak-anak perhatikan, siapa namamu? Menggunakan tanda tanya. Dan yang kedua, hati-hatilah saat bermain menggunakan tanda seru. Nah, anak-anak, di sini yang membedakan kedua kalimat ini yaitu yang pertama menggunakan tanda tanya. Nah, yang kedua menggunakan tanda seru. Anak-anak hebat. Nah,
Apa sih tanda tanya? Nah, di sini Ibu akan memberikan penjelasan tentang tanda tanya. Tanda tanya biasanya kita gunakan untuk kalimat tanya. Nah, anak-anak, kalimat tanya diakhiri dengan apa? Ayo, ada yang tahu? Tanda tanya, Bu. Baik, pintar. Sekarang perhatikan contoh yang Ibu berikan kepada kalian. Nah, yang pertama, apa? Kedua, di mana? Ketiga, kapan? Keempat, siapa? Kelima, mengapa? Dan yang keenam, bagaimana? Di sini kita akan belajar apa saja kegunaan dari kata keenam ini. Nah, anak-anak, di sini kita akan belajar kegunaan dari 6 kata tersebut. Apa? Apa digunakan untuk menanyakan suatu hal atau benda? Di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat. Kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu. Siapa? Digunakan untuk menanyakan pelaku atau tokoh. Mengapa? Digunakan untuk menanyakan alasan. Bagaimana? Digunakan untuk menanyakan proses dan atau penjelasan sesuatu. Nah, anak-anak hebat, di sini Ibu akan memberikan contoh kalimat tanya. Yang pertama, apa? Contohnya, apa nama permainan itu? Yang kedua, di mana? Contoh kalimat, di mana kita akan bermain. Yang ketiga, kapan? Contoh kalimatnya, kapan kamu mengajak dia bermain bersama? Keempat, siapa? Contoh kalimatnya, siapa yang sedang bermain lompat tali? Yang kelima, mengapa? Contoh kalimatnya, mengapa kamu tidak ikut bermain bersama kami? Dan yang terakhir, bagaimana? Contohnya, bagaimana cara bermain lompat tali? Anak-anak, nah, kita akan belajar tanda seru. Tadi kita sudah belajar tanda tanya, sekarang kita akan belajar tentang tanda seru. Anak-anakku, nah, tanda seru digunakan untuk kalimat ajakan, perintah, dan larangan. Kita akan mempelajari tentang kalimat ajakan terlebih dahulu. Nah, anak-anak, ajakan. Kalimat ajakan memuat kata ayo atau mari. Nah, contoh kalimat ajakan, Ayo kita bertanding. selanjutnya, perintah. Kalimat perintah memuat kata kan atau lah. Contoh kalimat perintah, Tutuplah keran air setelah digunakan. nah, yang terakhir yaitu larangan. Nah, kalimat larangan memuat kata jangan. Anak-anak pasti sering menemukan di berbagai tempat ya, yang misalnya contoh kalimat seperti jangan mencoret-coret tembok atau jangan membuang sampah di sini. Mungkin masih banyak lagi anak-anak contohnya. Nah, sekarang Ibu memberikan waktu. Siapa yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Oke, tidak ada. Ibu rasa semuanya sudah jelas, sudah paham ya anak-anak? Baik, kita lanjut lagi ya. Kita akan belajar tentang kata yang diawali ha, hi, hu, dan ho. Nah, anak-anak, berikut kata-kata yang diawali dengan kata ha, hi, hu, he, dan ho. Yang pertama, yaitu harimau. Bacanya ha-ri-mau. Yang kedua, hiu. Cara bacanya hiu. Hujan. Cara bacanya hujan. Yang keempat, helikopter. Helikopter. Dan yang terakhir, hotel. Hotel. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar menulis kembali kata-kata yang diawali dengan ha, hi, hu, he, dan ho.
Yang pertama yaitu hani, yang kedua hiu, yang ketiga hujan, yang keempat hewan, yang kelima hore. Anak-anak, nanti ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk menulis kata dari ha, hi, hu, he, dan ho. Ibu harap anak-anak semua mengerti, dan jikalau tidak paham, anak-anak bisa meminta ajar orang tua atau kakaknya di rumah ya anak-anak. Baik. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan gambar yang diamati. Nah, anak-anak, ibu akan memberi contoh bagaimana agar kalian bisa menjelaskan gambar yang diamati dengan mudah. Oke. Anak-anak, yang pertama yang perlu kalian amati yaitu tokoh. Yang kedua, tempat kejadian. Seperti yang sudah ibu jelaskan tadi ya anak-anak, tokoh contohnya tadi Cici, Citra, dan ibunya. Tempat kejadian, misalnya di rumah, di sekolah, di taman, atau di mana saja. Waktu kejadian misalnya sore, malam, siang, pagi hari. Dan yang terakhir, perasaan tokoh. Bagaimanakah perasaan tokoh? Nanti anak-anak bisa menggunakan hal-hal ini untuk mengamati gambar atau cerita. Oke anak-anak, kita lanjut lagi. Nah, anak-anak setelah kalian menjelaskan gambar, anak-anak dapat menjawab pertanyaan. Nah, anak-anak juga dapat menulis penjelasan dari gambar secara berurutan. Nah, sekarang yang terakhir, ibu akan memberikan contoh bagaimana cara kita bagaimana contoh kata yang diawali huruf C. Nah, anak-anak yang pertama yaitu apa anak-anak? Cicak. Oke, cicak. Cecak ya anak-anak. Cecak. Yang kedua apa anak-anak? Cabai. Cabai, benar sekali. Cabai. Cangkir. Bagaimana cara menulis cangkir? Cangkir. Yang keempat, cermin. Cermin. Yang kelima, celana. Celana. Yang keenam, coklat. Coklat. Nah, anak-anak, ibu akan memberikan langkah-langkah menulis kata-kata yang diawali huruf C. Nah, perhatikan ibu ya anak-anak. 1. Cabai. 2. Cecak. 3. Coklat. Nanti anak-anak minta tolong ya anak-anak kalian belajar di rumah, minta ajar orang tuanya agar kalian cepat memahami pelajaran, dan apa yang sudah ibu jelaskan bisa kalian ulang kembali dan terus diingat. Oke anak-anak? Baik. Oke anak-anak, ibu akan membagikan kelompok untuk kalian. Nanti setiap kelompok akan ibu suruh menulis huruf atau menulis kata dari huruf C. Nanti kalian kerjakan di rumah ya dengan kelompok. Oke anak-anak, hari ini pembelajaran selesai. Terima kasih atas perhatian yang kalian terima kasih atas anak-anak yang sudah mendengarkan ibu dari awal sampai akhir. Ibu harap apa yang sudah ibu jelaskan hari ini semuanya bisa mengerti dan memahami ya anak-anak. Sebelum pulang, ibu minta satu orang berdoa. Oke? Baik anak-anak, selamat siang. Mungkin itu saja video pembelajaran yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas kesalahan kata dalam penyebutan dan penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih.